Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Reva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kabarnya baik Bu Reva. Bu Reva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Bu Mira baik. Oh ya Bu Mira, kemarin Bu Mira bilang kalau ingin berbincang-bincang dengan saya. Nah, kira-kira ada apa ya Bu Mira? Gini Bu Reva. Jadi saya mau apa ya? Kayaknya mau cerita atau apalah namanya tentang permasalahan saya di kelas. Jadi saya kan ngajar kelas 12, kemudian ada sedikit masalah yang menurut saya itu agak apa ya, kalau dibandingkan dari apanya, masalahnya tidak terlalu sepele, tapi kalau dibiarkan lama-lama itu nanti rasanya itu agak bikin risih juga. Jadi di kelas ini Bu Reva, ada anak saya, dia kelas 10 dulu kelas 10 dan kelas 11 rasanya saya ngajar juga di kelas 11, jadi dia nggak ada seperti itu. Jadi sekarang seolah-olah sikapnya itu apa ya, agak berbanding terbalik, dia jahil, iseng, kemudian juga kejahilannya itu kadang-kala membuat temannya contoh yang perempuan, dia suka narik-narik jilbab teman perempuannya, kayaknya dia kayak kayak berlebih aja, agak over dikit di kelas 12 ini. Nah, jadi dia suka ganggu temannya. Jadi kenyamanan anak-anak belajar itu udah mulai ada beberapa siswa yang menyampaikan kepada saya, Bu, si A dia begini, tadi saya gini-gini. Jadi agak apa juga gitu kan. Kadang terjadilah yang namanya rambut sama hitam, teman-temannya juga kadang nggak bisa nerima kondisinya. Jadi dia terlalu santai saja bawahnya itu di kelas Greva. Oke, jadi permasalahan seorang murid yang suka usil, suka jahil, itu terjadi di kelas. Kalau ada guru juga seperti itu dia, Bu Mira? Iya, Bu Reva, ada juga. Jadi dia kayaknya nggak apa ya, nggak lihat kondisi deh sekarang gitu, nggak lihat situasi. Termasuk juga kalau dengan guru senior, dia juga berani kayak gitu. Jadi dia dulu sebenarnya ya seperti yang saya katakan tadi kelas 10 dia nggak seperti itu, kelas 11 jadi saya jadi permasalahan bagi saya gitu. Kenapa dia agak jauh berbeda? Nah, itu Bu Reva. Iya, baik. Jadi perilaku ini muncul baru-baru ini berarti Mm-mm. selama dia di kelas 12, waktu di kelas 10 sama 11 dia tidak seperti itu ya Bu Mira. Nah, Iya. oke, dari perbincangan kita hari ini Bu Mira, apa sih yang Bu Mira harapkan gitu? Yang saya harapkan Bu Reva, mungkin perbincangan kita hari ini saya dapat solusi bagaimana cara merubah atau menanamkan nilai baik kepada siswa tersebut sehingga dia kembali lagi ke arah yang lebih baik gitu Bu Reva. Oke, iya Bu Mira. Berarti Bu Mira mengharapkan siswanya berperilaku lebih baik lagi, Mm-mm. tidak mengganggu temannya, tidak Iya. usil, kemudian juga bisa menghargai guru. Seperti itu Nah, ya. menurut saya itu mungkin ada apa ya Bu Reva? Ada beberapa contoh. Yang pertama itu saya akan coba buat keyakinan atau buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, misalnya dengan poin disiplin, kemudian saling menghargai, saling Ya. menghormati, saling menyayangi, dan saling peduli. Sebab seperti yang kita tahu, ketika kita mau menanamkan nilai baik kepada siswa, kita ajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas bahwa kelas ini adalah milik kita bersama. Jadi apa yang mau kita lakukan di kelas ini. Jadi kita buat kesepakatan supaya nanti ketika mereka
melanggar kesepakatan itu bisa diarahkan lagi. Oh, kita udah bangun komitmen, kita udah sepakat ya untuk ini. Nah, itu yang pertama. Jadi secara tidak langsung mungkin mereka nanti bisa bersikap tanggung jawab, Bu Reva. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa lagi ya? Yang kedua, itu saya berusaha untuk mencari tahu latar belakang siswa melalui guru BK. Berarti saya lakukan kolaborasi dengan guru BK, menanyakan kepada teman-teman yang ada di sekitarnya, teman terdekatnya, kenapa dia bisa berubah seperti ini, padahal dulu enggak seperti itu, ya. Kemudian baru nanti kalau ada indikator-indikator tertentu, maka jika perlu saya panggil siswa tersebut untuk menanyakan dan menggali lagi nilai-nilai kebaikan yang masih ada dalam dirinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan cara memberikan sebuah tontonan atau video, Bu Reva. Jadi atau bisa melalui belajar itu saya berikan dengan metode bermain peran. Jadi kalau untuk video mungkin yang saya tayangkan mereka itu bisa melihat keteladanan apa dari tokoh persahabatan antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi bagaimana kekalnya sebuah persahabatan sehingga sampai 2 hari sebelum meninggal pun Soekarno itu dia masih sempat ketemu dengan Hatta, betapa terharunya mereka. Mereka itu adalah 2 orang yang berbeda pola pikir, tapi mereka untuk persahabatannya luar biasa. Jadi mereka mulai itu dari ketika mereka status pelajar. Nah, saya ingin memberikan gambaran seperti itu kepada siswa saya sehingga mereka saling menghargai antar sesama dan merasa empati terhadap temannya sendiri. Mereka saling membutuhkan. Nah, itu Bu Reva. Jadi ada 3 lah rencananya yang akan saya lakukan, Bu Reva. Luar biasa sekali ya Bu Mira rencananya kalau berdasarkan keterangan Bu Mira yang tadi, maka saya menyimpulkan bahwa yang pertama yang akan dilakukan Bu Mira yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, supaya siswanya bisa bertanggung jawab lagi dalam menjalankannya. Kemudian kedua, memantau siswa atau mencari tahu latar belakangnya dengan kolaborasi dengan guru BK atau menanyakan ke teman terdekatnya. Setelah itu memanggilnya untuk menggali lagi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Kemudian langkah yang ketiga, tadi Ibu Mira akan menayangkan sebuah video tentang persahabatan tokoh ya Bu Mira. Berarti tadi Bu Mira ngambil tokohnya Soekarno dan Hatta. Berarti cocok juga dengan novel Bu Mira ya, sejarah. Jadi selain belajar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tentu belajar juga sejarahnya, kan seperti itu ya. Iya. Rasa ini langkah yang luar biasa. Kemudian setelah itu mereka juga akan mengadakan bermain peran, begitu ya Bu Mira? Iya. Iya, benar. Iya, oke. Nah, dari ketiga langkah itu, menurut Bu Mira yang diprioritaskan terlebih dahulu yang mana? Dari yang 3 itu Bu Reva, yang prioritas bagi saya itu yang pertama, saya akan buat kesepakatan kelas, kemudian buat keyakinan terlebih dahulu Bu Reva. Oke, Bu Mira. Nah, berarti kita ini Bu Mira akan melakukan langkah yang pertama yaitu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Karena kalau udah ada keyakinan kelasnya berarti nanti siswanya sudah mengetahui bahwa saya harus seperti ini kan seperti yang Bu Mira tadi katakan bisa nilai keyakinan kelasnya seperti tanggung jawab, disiplin, saling menyayangi, saling peduli, saling menghormati, menghargai, ya seperti itu indikator dari keyakinan kelasnya ya, Bu Mira. Oke, Bu Mira, kapan rencana ini akan Bu Mira segera lakukan?
Karena terkait dengan permasalahan kelas ya Bu Reva, jadi ini sangat penting bagi saya. Jadi insya Allah dalam minggu ini saya masuk kelas itu besok pas di IPS itu saya masuk IPS 5 kelas saya sendiri Bu Reva. Jadi saya akan lakukan membuat kesepakatan kelas, setelahnya baru nanti ditindaklanjuti mencari info dengan guru BK, kemudian baru nanti memanggil siswa. Oke. Nah, Bu Mira, saya juga ada saran ini. Bagaimana kalau seandainya gitu ya, kan Bu Mira kan udah tahu nih, siswanya bermasalah gitu kan. Jadi supaya ini sambil berjalan aja Bu Mira. Jadi kalau kesepakatan kelasnya lanjut berarti minggu depan karena ada mengajar di sana, bikin kesepakatan kelas sambil itu Bu Mira juga bisa mencari tahu gitu. Jadi jangan jangan kayak keyakinan kelas dulu nanti baru cari tahu, jangan seperti itu gitu kan. Iya. Iya, sambil barengan gitu kan. Kan kalau kita di kantor kadang bertemu guru BK, kan kita bisa langsung menanyakan. Jadi nggak usah ditunggu bikin kesepakatan dulu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalau di kelas memang seperti itu yang kita terapkan nih. Kita bikin keyakinan dulu, tapi sambil berjalan. Nah, itu saran saya Bu Mira. Iya Bu Reva, iya. Jangan terlalu lama molor waktu kita dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, Oke Bu kemudian Reva. kemudian menurut tambahan juga nih dari saya ya, ini idenya sudah bagus. Terkadang kita sebagai guru mapel kita kan dalam menggali siswa itu kan kita juga kadang merasa kesusahan gitu ya. Nah, kita juga bisa itu meminta bantuan kan caranya gitu ya. Gitulah Ya Bu Reva. Iya. Oke, kira idenya udah luar biasa. Ada 3 langkah yang dilakukan. Mudah-mudahan mudah-mudahan lah dengan usaha yang Bu Mira lakukan ini itu bisa berdampak baik bagi perkembangan anak gitu ya. Begini Bu Mira, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Mira dapatkan gitu dari percakapan kita siang hari ini? Gini, saya bersyukur sekali Bu Reva, hari ini kita bisa berbagi. Jadi yang awalnya saya agak mumet sendiri memikirkan kira-kira apa ya, bagaimana caranya. Nah, dengan berbincang-bincang dengan Bu Reva, saya akhirnya menemukan solusi yang terbaik yang akan saya lakukan untuk segera menangani permasalahan ini yang kebetulan terjadi di kelas saya. Dan saya juga sudah tergambar langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, walaupun yang prioritas adalah membuat kesepakatan kelas, tapi sesuai saran tadi dari Bu Reva, itu sambil jalan kayaknya bisa digandengkan dengan mencari info, termasuk juga apalagi dengan mengorek informasi dari guru BK. Jadi saya dengan percakapan kita hari ini itu membuat saya bisa menemukan langkah apa yang tepat yang akan saya lakukan dalam mengatasi perilaku siswa yang kurang baik. Oke, Bu Mira, baik Bu Mira. Nah, jadi alhamdulillah ya Bu Mira sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Mira. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan melakukan bincang-bincang lagi ya Bu Mira terkait sejauh mana perkembangan dari langkah-langkah yang Bu Mira sudah lakukan. Jadi yang pertama Bu Mira bikin keyakinan kelas. Nah, itu jangan lupa dipantau siswa tersebut Bu Mira ketika membuat keyakinan kelas, dia bagaimana reaksinya. Itu Bu pantau gitu kan. Nah, nanti setelah itu saya juga akan pengen tahu gitu, bagaimana dia ketika membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, kemudian apakah sudah ada nampak perubahan dari situ gitu ya. Nah, kemudian baru untuk langkah kedua
berarti Bu Mira nanti akan melakukan pemanggilan kepada siswa tersebut. Nah, berarti kita ceritakan lagi bagaimana gitu ya. Kalau berarti minggu depan akan membahas perkembangan dari langkah yang pertama gitu ya Bu Mira ya. Ya Bu Reva, berarti Bu Reva nunggu kelanjutan percakapan kita ya Bu Reva ya. Jadi minggu depan kita akan melakukan bincang-bincang lagi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan langkah pertama dia sudah ada perubahan gitu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi itu yang mungkin diharapkan Bu Mira dan harapan kita bersama, bahwa siswa itu dapat berubah perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, karena itu perubahan sikap itu banyak faktor. Apalagi tadi dia di kelas 10, 11 tidak seperti itu. Sekarang kok jadi seperti itu. Itu banyak faktornya. Bisa jadi dari latar belakang keluarga, kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi itu yang akan Mira cari informasinya. Oke. Ada lagi Bu Mira? Saya rasa udah cukup Bu Reva, jadi sesuai harapan Bu Reva, mudah-mudahan nanti apa ya, siswa itu berubah kembali, dia agak menjadi lebih baik. Nah ya, mudah-mudahan amin ya Bu Reva ya. Alhamdulillah saya melalui percakapan kita yang pendek ini Bu Reva itu sudah merasa lega, dan kayaknya mumet itu udah hilang, buntu itu udah enggak ada lagi, jadi udah nampak jalannya kemana gitu Bu Reva. Oke, ya Bu Mira, terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi di minggu depan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Mira harapkan, apa yang kita harapkan, nah itu dapat terwujud dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga semua siswa kita ini bisa menjadi siswa yang kita impikan. Seperti itu ya Bu Mira ya. Iya Bu Reva. Oke, Bu Mira. Terima kasih banyak Bu Reva atas waktunya Bu Reva yang sudah memberikan juga apa namanya, sedikit apa, bukan sedikit ya, jadi pencerahan dan penguatan bagi saya pada siang hari ini. Saya berharap untuk kedepannya kita masih ini saya berharap untuk kedepannya kita masih bisa melakukan hal baik seperti ini ya Bu Reva ya. Sekian saja Bu Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.